semuanya, perkenalkan nama aku Naziwa Nazifa Ramadhani. Saya Hairena Mitanoi Rahimi. Nama saya Muhammad Adi Rusun Wijaya. Nama saya Kalisara Meza Firdaus. Nama aku Nira Sulhino Rasana. Saya Rafael Kevin Sinaga. Saya Syafa Nayara Putri Pamuji. Zurna Rahila Zada. Dari kelompok OKK 221. Sub kelompok 2. Kami menyelenggarakan kegiatan aksi sosial pertama dengan fokus pada edukasi di lingkungan Universitas Padjadjaran, khususnya di Masjid Raya Unpad. Nah, materi edukasi yang kami sampaikan menggunakan poster sebagai media utama untuk menyajikan materi edukasi kepada para mahasiswa Unpad yang kami temui. Setelah sesi edukasi, kami menyediakan Google Form sebagai platform interaktif. Nah, formulir ini berfungsi sebagai ruang bebas beropini bagi peserta untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu yang hangat serta berkaitan dengan konstitusi dan hukum secara anonim dan konstruktif. Setelah menerima berbagai macam opini dari beragam sumber, kami kemudian memilah seluruh masukan tersebut dan memilih 3 opini yang paling menonjol berdasarkan kejelasan gagasan serta relevansinya. Seperti opini pertama dari Babun Faperta. Pemilihan pemimpin di Indonesia masih tidak sepenuhnya berdasarkan kualitas, melainkan popularitas. Hal ini mencerminkan kecacatan dalam sistem demokrasi itu sendiri. Menurut saya, hak memilih seharusnya dibatasi hanya bagi individu yang benar-benar kompeten, agar pemimpin yang terpilih juga memiliki kompetensi yang baik. Lalu opini yang kedua dari Laras FK, pergeseran perizinan praktik menjadi izin berusaha berpotensi mengurangi esensi profesi dokter hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menambah persyaratan di luar ranah kesehatan, kebijakan ini juga membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka praktik kesehatan secara ilegal. Lalu opini ketiga dari Asya FK, pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu meningkatkan regulasi serta penegakan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual secara lebih tegas dan efektif. Tujuan peserta menanggapi hasil opini dari Form 1 adalah untuk melatih kemampuan memahami dan mengevaluasi isu kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Melalui refleksi, peserta belajar meninjau kembali cara pandang yang muncul. Melalui analisis, peserta menilai kekuatan dan kelemahan opini yang ada, dan melalui solusi konstruktif, peserta diajak merumuskan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang etis dan berbasis fakta. Pada akhirnya, tujuan utama proses ini adalah membentuk peserta yang mampu menyampaikan pendapat dengan bijak, menghargai perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat dan saling menghormati. Berikut merupakan tanggapan dari berbagai mahasiswa mengenai 3 opini di awal. Melalui kegiatan ini, kami ingin menekankan bahwa kebebasan beropini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan hak tersebut harus dijalankan dengan tetap memerhatikan etika, norma, serta aturan hukum yang berlaku. Kami juga ingin melihat sejauh mana mahasiswa Unpad untuk bersifat kritis, kompeten, dan mampu menerapkan prinsip hukum ketika menyampaikan pendapat, baik dalam diskusi sehari-hari maupun ruang publik lainnya. Melalui kegiatan ini, kami dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa Unpad sudah memiliki pemikiran kritis, memahami hak konstitusional mereka untuk berpendapat, serta bagaimana mereka menerapkan etika dan hukum dalam menyampaikan opini. Kami juga menyadari bahwa banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki keberanian dan kemampuan untuk beropini, namun masih membutuhkan ruang dan pemahaman lebih dalam tentang batas hukum dan etika komunikasi. Kegiatan ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kami tentang kondisi literasi hukum dan konstitusi di kalangan mahasiswa, sehingga dapat menjadi dasar untuk kegiatan edukasi berikutnya.